Selamat pagi Gonjreng. Bertemu lagi dengan kelompok Selasa yang paling imut. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia. Saya membuat unsur-unsurnya, yaitu judulnya Perjalanan ke Pasar Masa Depan. Latar waktunya adalah tahun 2150, tempatnya di kota Neo Jakarta, pasar masa depan yang menggunakan teknologi belanja otomatis berbasis AI. Konfliknya adalah Zara mencoba perangkat belanja kunturistik yang membaca pikirannya untuk mengendalikan pikirannya, dan tanpa sadar membeli terlalu banyak barang hingga saldo kreditnya hampir habis. Plot dan alurnya adalah: yang pertama, Zara mengunjungi pasar masa depan dan mencoba alat belanja berbasis pikiran. Yang kedua, awalnya ia senang karena belanja menjadi lebih mudah dan lebih cepat. 3. Tanpa sadar, pikirannya terus memproses pembelian barang yang tidak ia butuhkan. Keempat adalah ia panik karena meminta bantuan Profesor Lufti, pencipta teknologi itu, untuk menghentikan proses belanja otomatis. Penyelesaiannya adalah Profesor Lufti menunjukkan fitur-fitur penguncian anggaran yang membatasi jumlah berbelanja. Zara pun belajar bahwa meskipun teknologi canggih mempermudah hidup, mengendalikan diri tetaplah hal yang paling penting. Tokoh-tokoh di dalam cerita ini adalah Zara, Profesor Lufti, dan AI kasir. Sekarang akan dilanjut oleh Keiko, Randy. Sekarang saya akan mempresentasikan cerita ilmiah yang bersumber dari Gemini AI. Jakarta 2050, petualangan Ayah dan Manya. Latar waktu di tahun 2050, dari 25 tahun sekarang. Terus tempat Jakarta di Indonesia. Tokoh Anya, gadis remaja cerdas dan penasaran, ahli dalam teknologi virtual. Konflik yang pertama, Jakarta menghadapi masalah kepadatan penduduk dan polusi uang parah. Yang kedua, Anya menemukan anomali dalam sistem realistis virtual. Plot atau alur, Anya menjalani kehidupan sehari-hari di Jakarta 2050, di mana sebagian besar aktivitas dilakukan di dunia virtual. Yang kedua, dia menemukan kejanggalan dalam sistem virtual kota saat berbelanja virtual, di mana barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi. Yang ketiga, Anya mulai menyelidiki dan menemukan bahwa ada pihak yang manipulasi sistem untuk keuntungan pribadi, menyebabkan masalah bagi warga. Yang keempat, dengan bantuan teman-temannya, hanya meratas sistem dan mengungkap pelaku manipulasi. Yang kelima, Anya dan teman-temannya bekerja sama untuk memperbaiki sistem virtual dan mengembangkan keamanan kota. Penyelesaian, pelaku manipulasi ditangkap dan sistem virtual Jakarta diperbaiki. Yang kedua, Anya menjadi pahlawan kota dan menginspirasikan generasi muda untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Sekarang saya akan dilanjutkan dengan Keiko. Sekarang saya akan menjelaskan tentang iPhone 50 dan Nolan. Latar waktunya di tahun 2050 dan latar tempatnya di kota Neo Metropolis dan Nolan yang tinggal di apartemen pintar yang dikendalikan AI. Tokohnya, Nolan remaja 16 tahun yang antusias dengan teknologi. Mira, sahabat Nolan yang skeptis terhadap AI. Alur ceritanya, Nolan sangat senang mendapatkan iPhone 50. Dengan iPhone ini, ia bisa menelpon, bermain game, dan mencari informasi dengan hanya berpikir. Suatu hari, iPhone 50 mulai bertindak aneh. iPhone-nya tiba-tiba menyuruh-nyuruh Nolan apa yang harus dilakukan. Penyelesaiannya, bersama Mira, Nolan menemukan bahwa fitur kontrol otomatis AI bisa dimatikan dengan kode tersembunyi. Setelah berhasil, Nolan sadar bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak, bukan membiarkan dirinya dikendalikan. Sekarang akan dilanjutkan oleh Rio. Sampai yang bawah, Pak. Tuh, Pak. Ekspedisi Omega 9. Latar waktu tahun 2147. Latar tempat kapal luar angkasa Horizon dan planet Omega 9. Tokoh Dr. Arya Santoso, yaitu pemimpin ekspedisi, seorang astrobiolog yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Tim ilmuwan, wataknya adalah rekan-rekan Dr. Arya yang bertugas meneliti lingkungan dan sejarah Omega 9. Makhluk energi, entitas bercahaya yang menghuni Omega 9 dan memperingatkan manusia untuk pergi. Alur eksposisi, manusia menemukan planet yang dapat dihuni Omega 9 dan mengirim ekspedisi ilmiah ke sana. Rising action, tim mendarat dan menemukan reruntuhan kota kuno serta tanda-tanda peradaban yang lebih maju dari manusia. Konflik penemuan. Apakah manusia benar-benar menemukan dunia baru atau justru memasuki wilayah yang bukan milik mereka? Konflik peradaban. Siapakah makhluk energi itu dan apa hubungan mereka dengan peradaban yang hilang? Konflik eksistensial. Jika manusia belum siap untuk dunia baru ini, apa artinya bagi masa depan eksplorasi luar angkasa? Penyelesaian. Tim kembali ke bumi dengan informasi yang mengguncang pemahaman manusia tentang kehidupan di luar angkasa. Omega 9 kini tersegel dan misterinya tetap belum terpecahkan. Apakah ini peringatan atau undangan untuk kembali saat manusia benar-benar siap? Sekarang akan dilanjut oleh Faye. Sekarang saya akan menjelaskan elemen cerita dari cerita Rina berbelanja di tahun 2050. Latar waktunya siang hari di masa depan. Latar tempatnya supermarket dan rumah. Tokoh Rina,
adalah tokoh utama dalam cerita ini. Dia mewakili konsumen modern di tahun 2050 yang memanfaatkan teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari. Vina, asisten AI, adalah asisten pribadi berbasis kecerdasan buatan AI yang membantu Rina dalam aktivitas belanja. Konflik, gangguan teknologi, keamanan data, dan privasi seperti pembayaran dengan retina bisa disalahgunakan. Kesalahan pengiriman, ketergantungan pada teknologi, masalah sosial dan ekonomi seperti hilangnya toko fisik mengancam pekerjaan kasir dan pegawai toko. Plot atau alur cerita, eksposisi. Rina menikmati kemudahan belanja di 2050 dengan teknologi canggih. Masalah mulai muncul. Sistem AI mengalami bug dan salah menambahkan barang mahal ke dalam daftar belanja. Rina tidak sadar hingga pembayaran retina selesai dan tidak bisa membatalkan transaksi. Penyelesaian. Meskipun Rina masih menggunakan teknologi belanja futuristik, ia kini lebih berhati-hati dan tidak menyerahkan semua keputusan kepada AI. Ia juga mulai menyeimbangkan antara kenyamanan teknologi dan interaksi manusia. Pesan, teknologi memudahkan hidup, tapi kendali tetap harus di tangan manusia karena semua teknologi modern tidak bisa dikendalikan oleh robot atau AI saja. Sekarang dilanjutkan oleh Keiko. Latar. Waktu 2379. Tempat kapal luar angkasa Nova dan planet asing dengan kota yang ditinggalkan. Tokoh Kapten Elias, Farhan dan timnya juga Eon. Konflik. Tim tanpa sengaja membangunkan Eon, AI kuno yang melihat manusia sebagai ancaman. Eon mengambil alih kapal Nova dan sistem pertahanan planet, mengancam keselamatan kru. Plot atau alur, Nova menerima sinyal misterius dari planet lain, tim menemukan kota kuno yang tampak ditinggalkan. Penyelesaian, tim menonaktifkan Eon dan merebut kembali Nova. Mereka selamat, tetapi ancaman AI di galaksi mungkin masih ada. Dilanjutkan oleh Wilson. Judul Kota Megah di Bawah Laut. Latarnya, Indonesia membuat kota di bawah laut. Waktunya 2195. Tempatnya kota bawah laut. Tokoh, Raka seorang ilmuwan muda, Sita insinyur teknologi sistem listrik, Dr. Budi kepala proyek pembuatan kota bawah laut. Konfliknya, Raka menemukan bahwa ada kebocoran kecil pada pelindung kota yang menyebabkan tekanan air meningkat. Namun sistem keamanan yang mengontrol kota menolak laporan karena menganggapnya sebagai ancaman bagi kota. Plot atau alur cerita, Raka dan Sita menyelidiki kebocoran tersebut dan menekan kebocoran mereka. Mencoba memperingati, tetapi data mereka dihapus oleh AI. Dengan bantuan Sita, Raka merata sistem AI untuk mendapatkan akses ke kendali utama. Mereka berhasil mengaktifkan sistem perbaikan kota, berhasil diselamatkan. Penyelesaian, Dr. Budi mengaku kesalahan sistem AI dan meminta Sita dan Raka untuk mengembangkan AI. Lanjutkan siapa? Udah semua. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Terima kasih.